di dalam roh kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Shalom. Ada sukacita, amin. Berikan dulu sekali lagi kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, Raja kita, Raja segala raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari Minggu yang lalu dari mulai doa Selasa, kemudian hari Minggu Bapak Gembala senior kita Pastor Jimmy menyampaikan firman yang sama, yaitu terpuji dan terpuji. Amin. Untuk menjadi orang yang bakalan terpuji, kita harus hidup dalam penyembahan. Amin. Kemudian hidup dalam kepercayaan. Dan ketiga adalah hidup dalam penyerahan. Amin. Dan akibatnya adalah bahwa kita akan mengalami yang namanya ada pengakuan. Katakan ada pengakuan. Ada pujian kepada Allah. Dan yang ketiga adalah ada peninggian dalam hidup kita. Amin. Yang rindu mengalami peninggian dari Tuhan, lambaikan tangannya. Bapak Ibu Saudara, berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika firman itu disampaikan dan hari ini juga Tuhan rindu berbicara kepada kita tentang penyembahan, itu adalah kehendak Tuhan, supaya hari-hari ini kita intim dengan Tuhan, kita mengalami penyembahan yang lebih dalam, lebih dari sebelumnya, lebih dari waktu-waktu yang lalu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan lakukan. Amin. Haleluya. Saya selalu percaya bahwa kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, Tuhan terlebih dahulu menggerak-gerakkan hati kita untuk haus akan Dia, untuk cinta firman Tuhan, untuk suka berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka dari 2 Samuel 6 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-23. 2 Samuel 6 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-23. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Lalu Daud pergi dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menarik kepada banteng seekor sapi, ia dapat ekor kain lenan. Daud dan seluruh
bagi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan tadi bahwa tabut Allah adalah hadirat Allah, dan ketika hadirat Allah ada di dalam hidup atau di dalam keluarga Obed-Edom, Bapak Ibu Saudara tahu Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Amin. Kita harus menghadirkan hadirat Allah di dalam hidup kita, di dalam rumah kita. Hadirkan hadirat Allah, karena itu adalah cara bagaimana Tuhan akan memberkati hidup kita. Yang setuju katakan amin, dan berikan kemuliaan yang meriah yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita harus menginginkan hadirat Allah. Jadi apa yang Daud lakukan seperti tadi saya katakan di ayat-ayat ini, semuanya adalah bagian dari penyembahan pribadinya kepada Tuhan. Di ayat 14 dikatakan, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lena. Bapak Ibu Saudara, kalau pernah dengar lagu yang berkata, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Lagu itu lahir dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sering menyanyikan itu, tetapi inilah peristiwanya, bahwa dia mau menari-nari di hadapan Tuhan. Jangan menjadi penonton dalam ibadah, Bapak Ibu Saudara. Menonton singer, menonton yang pimpin doa, menonton pemain musik. No, berhubungan pribadi dengan Tuhan, menyembah secara pribadi kepada Tuhan, nyanyikan lagu, bermazmur bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan secara pribadi, karena itulah penyembahan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Amin. Tuhan rindu menemukan roh penyembahan yang lebih dalam dari hidup kita. Biasanya dalam penyembahan yang saya tahu, satu kali kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita nyanyikan lagu, masih banyak pikiran-pikiran berseliweran di pikiran kita. Ini pengalaman pribadi saya. Ku menyembahmu, ting, pikiran yang lain muncul. Kamu hari ini banyak kerjaan. Ku sembahmu. Jangan lupa nanti bayar air listrik supaya jangan kelewatan tanggal. Ku menyembahmu. Gimana ya keadaan mamamu? Sakit ya? Kamu mesti telepon dia hari ini. Ku sembahmu. Tapi ketika kita terus lanjutkan, mulai kita tawan pikiran-pikiran itu, mulai kita menghancurkan pikiran-pikiran itu, mulai kita memusatkan diri kepada Tuhan, memfokuskan diri kepada Tuhan, mulai kita lebih menginginkan hadiratnya, tidak pusing dengan hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Di sana kita mulai mengalami kelepasan dari Tuhan. Roh kita mengalami kelegaan, kemudian kita mulai merasakan hadirat Allah, mulai kita fokus dengan Tuhan, dan hati Tuhan tersentuh dengan penyembahan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang Daud lakukan dalam penyembahannya yang luar biasa kepada Tuhan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama adalah bahwa Daud merindukan hadirat Allah. Katakan, Daud merindukan hadirat Allah. Daud merindukan hadirat Allah. Ayat 9. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Dia ingin hadirat Allah yang diwakilkan oleh tabut Tuhan itu sampai kepadanya. Kalau kita mau datang beribadah, baik hari Minggu ataupun doa malam ataupun doa subuh, kita harus rindu seperti Daud. Tuhan, bagaimana hadirat-Mu menjamah hidupku? Saya rindu hadirat-Mu menjamah hidupku. Saya rindu mengalami Engkau lebih lagi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus haus seperti Daud. Bagaimana tabut Tuhan itu sampai kepadaku? Bagaimana tabut Tuhan itu, hadirat Allah itu ada
kita rindu, pasti kita akan mengalaminya, kita akan dipuaskan. Amin. Yang haus, yang rindu akan dipuaskan oleh Tuhan. Mari kita buka Mazmur 42 ayatnya yang kedua. Mazmur 42 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti rusa yang merindukan air, seperti rusa merindukan air, demikianlah aku merindukan Engkau ya Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan seperti ini. Rindu itu sampai harus keluar dari roh yang paling dalam. Kalau misalnya kita katakan, Tuhan saya rindu, saya rindu, tapi kita belum merasa apa-apa, karena cuma ada di mulut saja, masih cuma di mulut. Tapi rindu itu seperti sesuatu yang sampai kita tidak tahan. Ada sesuatu yang membuat kita tidak tahan. Kenapa? Rindu itu seperti kalau orang baru pertama kali merantau, tidak ada komunikasi zaman dulu dengan orang tua kita, dan kita merasa sendirian di perantauan itu. Kita merasa asing dengan semua situasi, dan kita sepertinya rindu mama, rindu masakannya, rindu sapaannya. Tapi waktu itu tidak ada handphone, kita rindu untuk masih tetap ada di rumah bersama dengan mama. Tapi sekarang kenyataannya tidak lagi seperti itu. Lalu kita nangis. Kenapa? Kita lihat fotonya, aduh mama, saya rindu mama, saya rindu. Kalau sama Tuhan begitu juga Bapak Ibu Saudara. Saya rindu. Saya rindu Engkau Tuhan, saya rindu Engkau. Tapi kalau kita belum merasakan lebih dalam, roh kita masih akan mencari-cari. Roh kita masih akan mencari-cari seperti sesuatu yang kita tahu bahwa itu harus mengisi hidup kita, tapi kita belum dapatkan. Suami istri yang sudah mungkin bepergian jauh, mungkin ada yang meninggalkan seperti Pak Andris, pergi selama setahun mungkin di Jakarta, ya, rindu rumah, rindu anak-anak, rindu istri. Kadang-kadang yang kita rindukan itu sepele, cuma kayak misalnya sapaan, selamat pagi, cuma seperti itu. Tapi kita rindu dengar suara itu karena nggak selalu setiap pagi lagi seperti itu. Yang mau saya katakan Bapak Ibu Saudara, rindu itu nggak cuma boleh sebatas pengetahuan. Rindu itu harus dari dalam batin. Kalau kita bilang sama mama kita, "Ma, saya rindu," itu mama saya mungkin bilang, "Oh iya, saya tahu." Ya. Tapi kalau saya misalnya dengan emosi, bukan emosional, beda. Dengan emosi, dengan semua feeling yang ada pada saya bilang, "Ma, mama sehat. Mama sehat. Kenapa? Kok saya tiba-tiba rindu sekali ya sama mama?" Entah bagaimana, bahkan saya bisa tahu mama saya terpisah. Kenapa? Dia merasa, anakku rindu kali sama aku. Begitulah hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itulah cara Tuhan akhirnya melepaskan hadiratnya yang besar, yang kadang sampai kita tidak tahan dengan hadirat itu, karena Dia sudah menemukan rindu yang sedalam-dalamnya itu dari hati kita kepada Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, saya rindu bahwa mulai dari sekarang kita masuk lebih dalam. Kadang-kadang lagu bisa membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lagu. Tetapi kadang-kadang tanpa lagu kita bisa merasakan hadirat Tuhan dan bisa melepaskan rasa rindu. Kalau kita sudah jenuh dengan
Makanya kita jangan biasa-biasa mengucapkan rindu sama Tuhan. Jangan membiarkan hati kita biasa-biasa sama Tuhan. Tuhan rindu sama Bapak Ibu Saudara. Sangat rindu. Saya tidak tahu seperti apa menjelaskannya, tapi Tuhan sangat rindu sama Bapak Ibu Saudara, lebih dari siapapun yang pernah merindukan Bapak Ibu Saudara. Kalau ada di tempat ini yang merasa tidak ada yang merindukanku, hari ini juga engkau tahu bahwa satu pribadi sangat merindukan Bapak Ibu Saudara. Amin. Daud, mengapa dia sangat menginginkan hadirat Allah? Dia tahu background hidupnya seperti apa. Dia hanyalah seorang yang menggembalakan kambing domba yang tersisih dari antara semua keluarganya. Kalau sampai dia menjadi raja, semua hanya karena Tuhan. Amin. Hanya karena Tuhan. Jadi karena pengalaman itulah yang membuat dia mengejar hadirat Allah dengan penuh kerinduan. Dia berkata, bagaimana caranya tabut Allah itu harus ada bersama-samaku di kota Yerusalem. Jadi kalau dia katakan seperti rusa yang rindu, ya kalau cuma sekedar begitu saja Bapak Ibu Saudara, nggak ada rasa di dalam kata-kata itu, tidak ada rasa. Katakan kepada suami istri, saya rindu. Kalau gak ada rasa ya Bapak Ibu Saudara masukkan di dalam kata-kata itu, istri tidak akan merasakan apapun. Hanya kayak lip sync. Begitu juga penyembahan kita. Kalau kita katakan, Tuhan, saya merindukan Engkau, saya ingin menyembah Engkau, tapi tidak ada rasa yang kita masukkan di dalam setiap perkataan kita, maka itu menjadi kata-kata yang hambar, yang seperti lip sync saja Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita mulai dari sekarang menyembah, memasukkan rasa dari hati kita itu ke dalam setiap pujian, penyembahan yang kita naikkan. Amin. Apostol Maldonado beberapa waktu yang lalu berkhotbah dari Mazmur 16. Saya pikir di situ dikatakan bahwa Engkau memenuhiku dengan sukacita. Seperti itu. Lalu dia menyuruh semua jemaatnya untuk mengekspresikan sukacita Tuhan. Lalu musik dimainkan. Tidak tahu bagaimana, tapi tidak ada lagu, hanya musik yang bermain. Ya, pemain musik sangat penting juga untuk rindu dengan Tuhan. Amin. Jadi hanya musik yang meriah, yang megah kepada Tuhan yang dimainkan. Masing-masing ekspresikan sukacita kepada Tuhan seperti apa. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara, sementara dia lagi berkhotbah, dia meloncat-loncat, bukan cari perhatian dan bukan overacting, tetapi dia menaruh rasa di dalam setiap gerakannya. Dia menaruh rasa di setiap firman yang dia sampaikan. Dia menaruh rasa sukacita itu, mentransferkannya itu ke seluruh jemaat. Dan saya yang menyaksikan itu sendiri, saya dilawan oleh Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mengapa? Karena ada yang ditransferkan di situ yang gak cuma kata-kata. Ada yang ditransferkan oleh musik itu yang gak cuma hanya sekedar skill dan
menyanyikan lagu itu, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tepuk tangan, tapi semua orang nangis. Semua orang nangis. Sampai berulang-ulang dinyanyikan lagu itu, semua orang nangis. Sampai artis ini nanya, kenapa kalau ketika saya nyanyikan lagu itu, semua orang cuma tepuk tangan dan memuji, suaranya bagus. Kenapa pendeta itu nyanyikan lagu itu bisa semua orang nangis? Yang tadi barusan saja tepuk tangan semua orang bisa nangis. Lalu dia tanya pendeta itu, apa rahasianya? Apa yang dikatakan pendeta itu? Kamu menyanyikan lagu itu berdasarkan talenta. Aku menyanyikan lagu itu berdasarkan pengalaman pribadiku dengan Tuhan. Bagaimana ketika aku menyanyikan lagu itu, Tuhan melawatku berulang-ulang dan saya selalu mencucurkan air mata karena saya merasakan kasih Tuhan lewat lagu itu. Itulah yang transfer ke orang-orang yang mendengarnya. Amin. Masukkan kerinduan Bapak Ibu Saudara dalam setiap lagu penyembahan yang Bapak Ibu Saudara naikkan, karena Tuhan merespon itu. Amin. Jadi itu yang namanya rindu hadirat Allah. Enggak cuma sekedar pengetahuan saya rindu ke gereja, tetapi sedalam apa rindu itu. Dia mempunyai volume, dia mempunyai bobot. Serindu apa Bapak Ibu Saudara? Saya rindu melayani. Serindu apa Bapak Ibu Saudara? Saya rindu musik, ya, permainan musik saya dipakai oleh Tuhan. Serindu apa Bapak Ibu Saudara untuk musik itu dipakai oleh Tuhan? Yang kedua, penyembahan Daud yang luar biasa nampak, yaitu dengan tindakannya yang membayar harga. Katakan membayar harga. Ya, kita baca dari ayat 13 sampai ayat 15 tadi itu, 2 Samuel itu ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Bapak Ibu Saudara, itu tadi yang saya bahas, maju 6 langkah, mempersembahkan 1 ekor lembu, kemudian anak lembu gemukan. Nah, dari rumahnya Obed-Edom sampai ke Yerusalem itu berapa jauh? Berapa ribu langkah? Dan berapa banyak korban persembahan yang harus dipersembahkan? Kalau Daud tidak merupakan orang yang rela bayar harga, dia tidak akan melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian setiap 6 langkah, ngitung-ngitung 6 langkahnya pengangkat tabut ini sebenarnya susah karena bukan 1 orang, ya. Jadi langkahnya dia harus serentak 6 langkah dari mulai yang di depan, harus 6 langkah beneran, tidak lebih, tidak kurang. Artinya apa? Disiplin, Bapak Ibu Saudara. Ada disiplin rohani yang bisa kita pelajari di situ, bahwa setiap 6 langkah mereka harus berhenti, jangan maju, karena harus ada mempersembahkan korban persembahan. Dalam penyembahan kita juga harus ada disiplin, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa kita on fire hanya hari ini saja terus besok sudah tidak on fire lagi. Kita harus disiplin. Disiplin berarti continue, terus melanjutkan. Bukan hanya kalau ada tema-tema khotbah penyembahan baru kita mau penyembahannya all out. Bukan. Dan bukan hanya kalau KKR baru kita ingin mengalami lawatan Tuhan. Kalau tidak ada KKR kita tidak mengalami lawatan Tuhan. Wah, itu kita akan kering secara rohani. Bapak Ibu Saudara, saya pernah katakan kepada seorang pemudi, kalau kau tidak mengizinkan hidupmu dilawat oleh Tuhan, tahukah engkau siapa yang akan melawat hidupmu? Persoalan dan masalah itu yang akan melawat hidupmu. Tapi kalau kita mengizinkan hadirat Allah yang melawat kita, maka hadirat itu mengintervensi kehidupan kita sehingga meminimalkan yang namanya persoalan dalam hidup kita. Kita memiliki damainya Allah sendiri.
masuk ke dalam hadirat Allah. Kadang-kadang lagi kemalasan, susah bangun, keinginan daging kita itu ingin nyaman. Tuhan juga ngerti. Tuhan juga ngerti, kemarin aku capek banget. Jadi aku udahlah, sekarang ini aja lah, sekedar aja lah dulu. Jadi kenapa kita perlu bayar harga? Justru karena melakukan penyembahan yang luar biasa kepada Tuhan tidaklah selalu mudah. Bahkan iblis tahu bahwa kalau kita terus-menerus menikmati hadirat Allah, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu iblis berusaha ingin menghalangi kita mengalami hadirat Tuhan itu. Sebab itulah kita harus rela membayar harga. Amin. Kita harus membayar harga. Baik di sini seperti yang tadi saya katakan, jangan jadi penonton. Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, anak-anak muda atau anak kecil, jangan menjadi penonton. Amin. Kita semua harus aktif menyembah Tuhan. Kita harus aktif untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita harus aktif untuk bermazmur bagi Tuhan. Jangan menjadi penonton, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga adalah bahwa untuk melakukan penyembahan yang luar biasa kepada Tuhan, yang ketiga, Daud merendahkan diri. Katakan merendahkan diri. Merendahkan diri. Di ayat yang ke-16 kita lihat ada satu tantangan yang dihadapi oleh Daud. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Di sini Michal masih memandang rendah Daud itu di dalam hati. Nah, biasanya apa yang ada di hati itu akan terekspresi keluar. Jadi ayat 20, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Michal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Michal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan dengan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Bapak Ibu Saudara, Michal memandang rendah Daud. Kenapa? Karena dia melepaskan jubah kerajaannya atau jubah terbaik seorang raja yang dipakai Daud, dan dia memakai baju efod dari kain lena. Sebenarnya baju efod itu harus dipakai oleh imam-imam, Bapak Ibu Saudara. Dan Daud mau menjadi imam atas bangsa itu, dan dia memakai baju efod. Nah, ketika dia harus menanggalkan segala jubah kebesarannya di hadapan Tuhan, Michal memandang rendah kepada Daud. Belum lagi, harusnya bayangannya Michal itu Daud harus jalan bagus-bagus dengan kepala tegak seperti ini, kan dia raja sekarang. Tapi kenyataannya Daud tidak seperti itu. Di hadapan Tuhan, Daud merasa bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Itu sebabnya dia rela menari-nari, meloncat-loncat. Michal peduli tentang posisi. Michal peduli tentang jabatan. Michal peduli tentang otoritas Daud, tentang dia sebagai raja, dan begitu ambil pusing dengan itu. Tetapi Daud lebih memfokuskan dirinya kepada Tuhan dan mengabaikan semua urusan jabatan, harga diri, martabat, dan juga yang lain. Kalau kita menyembah, kita juga harus seperti itu. Lupakan yang lain, status jabatan atau pergumulan, bahkan lupakan itu. Menyembahlah sampai Tuhan sendiri disenangkan oleh penyembahan itu. Amin. Lupakan dulu yang lain-lainnya, jangan ambil pusing. Bahkan Daud itu, ketika Michal itu, dia benar-benar
KKR, selalu ada orang yang cuma jadi penonton orang yang dilawat. Terus begini, terus galang kepala, lama benar. Sampai terlewat dia tidak dilawat oleh Tuhan, orang lain dilawat, dia sibuk menilai yang dilawat itu. Dia manifestasi keluar kayaknya roh jahat, mulutnya bubusan. Jangan, please Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan melawat Bapak Ibu Saudara. Gak usah pusing dengan lawatan orang lain, amin. Dia mau manifestasi bagaimana, gak usah pusing dengan itu. Izinkan, terbuka dengan roh Allah. Suatu ketika waktu itu acara youth camp, jadi Pastor Yes menyampaikan firman, lalu pengurapan Tuhan ada di situ. Lalu tim praise and worship itu lihat bagaimana orang-orang dilawat. Lalu kemudian yang dokumentasi waktu itu Dila, anaknya Pastor Teddy, dia mulai merasa, kalau aku terus-terusan pegang kamera, jangan sampai aku gak dilawat Tuhan. Ternyata Keisha Kuta Barat yang main musik, Tuhan, aku pengen dilawat Tuhan, tapi ada tanggung jawabku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan hargai kerinduan itu. Pada waktunya akhirnya Dila untuk mengambil dokumentasi, dia letakin dan dia maju dan dia dilawat oleh Tuhan dan dia dipuaskan di sana. Begitu juga Keisha dan juga tim yang lain. Pada akhirnya ketika yang lain sudah selesai, Tuhan melakukan bagiannya untuk melawat tim altar semuanya. Amin. Jangan pernah menjadi penonton atas lawatan Tuhan. Jangan pernah menonton hadirat Allah atau menjadi penonton orang-orang yang menyembah Tuhan. Jadikanlah diri kita sebagai penyembah yang aktif. Amin. Dan di mana ada kesehatian satu roh, lawatan akan mudah terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menjadi penonton dan tim penilai, maka kita sendiri juga akan tertinggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud berkata kepada Michal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahku dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan yang di atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Dia katakan, aku akan menghinakan diriku lebih dari itu. Kalau menurutmu menari-nari di hadapan Tuhan itu hina, aku akan lakukan lebih daripada itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, hinaan tidak membuat Daud berhenti melakukannya. Dia berkomitmen untuk melakukannya lebih lagi. Kadang-kadang di dalam lawatan Tuhan atau di dalam hadirat Tuhan, orang terlalu bersemangat. Dibilang apa? Wah, cari perhatian nih, cari perhatian. Kemudian nanti orang tertawa mengalami lawatan Tuhan. Wah, ekstrim nih, ekstrim. Wah, ini terlalu fanatik nih, terlalu fanatik. Mungkin bukan teman kita yang bilang, tapi iblis bisa bilang seperti itu di pikiran kita. Dan kita harus bungkam pekerjaan iblis di hadapan Tuhan. Aku akan mau melakukan lebih lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I will be even more dignified than this, and I will be humble in my own sight. Saya akan menghinakan diriku lebih dari ini, dan saya akan merendahkan diriku di hadapanku. Dalam penilaianku, dalam pemandanganku, in my own sight. Artinya apa? Gak usah membuat diri kita itu terlalu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kita siapa. Dan siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita buka 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6. Ya, kita baca. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini, ayat penutup. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang rindu ditinggikan oleh Tuhan, kita rendahkan hati. Mari saya mengundang tim praise and worship maju ke depan, tim musik. Bagaimana kita bisa menghasilkan penyembahan yang luar biasa? Bagaimana Tuhan bisa mendapati penyembahan yang luar biasa dari roh kita? Kita harus rindu, ini aku Bapa, anakmu, putrimu, yang engkau tebus dengan darahmu.
merindukan Engkau. Tuhan, dapati hati kami merindukan Engkau, merindukan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang melakukan keajaiban. Kalau Tuhan melawat kita, kalau kita memberi penyembahan yang terbaik buat Tuhan, itu juga adalah untuk kepentingan kita sendiri. Karena dari dalam hati
melepaskan dalam hadirat. Kami percaya apabila Engkau ditinggikan dari bumi, Engkau akan menarik semua orang datang kepada-Mu. Tuhan, kami rindu menjadi orang yang selalu meninggikan Engkau, sampai jiwa-jiwa di sekeliling kami akan ditarik oleh hadirat-Mu Bapa untuk datang kepada-Mu, dan kami boleh memenangkan banyak jiwa. Rumah-Mu akan penuh dengan jiwa-jiwa, karena rumah-Mu selalu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Engkau mengurapi kami dengan minyak yang baru, untuk kami selalu berkemenangan, untuk kami selalu diberkati, untuk kami selalu Tuhan mengalami terobosan yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu supaya setiap hari di rumah kami masing-masing kami mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapak. Dan kami akan mempersembahkan korban persembahan kami saat ini Tuhan Yesus. Kami membawa persembahan kami yang terbaik di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya ketika kami datang bukan dengan tangan yang hampa Tuhan, Engkau sendiri mengembalikan dan memberkati hidup kami lebih dari apa yang bisa kami beri kepada Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang selalu memberi yang terbaik. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama